Itulah yang sedang diperankan oleh partai politik dan politisi saat ini, mengikuti skenario sistem demokrasi dengan ending yang bisa menyayat hati. Untuk itulah kami para ulama Swaja, intelektual dan tokoh tapal kuda Probolinggo berkumpul menyelenggarakan forum berikhtiar dengan mengkaji dan berdiskusi serta seraya bertawakal dan meminta petunjuk kepada Rabbul Izzati agar ada solusi bagi kebaikan negeri tercinta ini, dengan kesimpulan hasil kajian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sistem komunis dan demokrasi harus dihilangkan dari kehidupan, sebab sistem demokrasi adalah sistem kufur, sistem yang rusak dan merusak, bahaya dan membahayakan, keji, rakus, serakah, penuh ilusi dan ambisi. Diriwayatkan dari Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qarara wa la dirara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kita sudah menyaksikan video cuplikan di awal tadi. Ini saya mohon maaf, kameranya goyang-goyang karena dalam perjalanan ya, dimana ada narasi sepertinya ini kadrun PKO yang ada di daerah Tapal Kuda sana, yang kembali menyerukan tentang demokrasi itu adalah merupakan satu bentuk sistem kenegaraan yang bobrok, yang tidak akan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan masyarakat kita ya, apalagi kalau bukan tawarannya pasti sistem khilafah. Saya berani berasumsi bahwa orang-orang ini adalah merupakan XX HTI yang sudah dibubarkan oleh negara, dan boleh jadi juga adalah merupakan anggota dari FPI Besutan Imam Jumbo Petamburan Habib Rizik. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan video ini, tentu harapan satu-satunya untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan terkait dengan adanya aliran-aliran sempalang yang selalu berpikir bugot terhadap negara dengan mengorek-ngorek dasar negara kita, yaitu Pancasila, dengan menggantinya dengan sistem khilafah. Ya, tidak ada kata lain, pemerintahan Prabowo hari ini harus tegas, harus mengambil tindakan terhadap orang-orang ini, karena ini sangat berbahaya ya. Biar bagaimanapun juga bahwa negara kita ini adalah negara yang berasaskan Pancasila dengan demokrasinya. Oleh karena itu, siapapun yang mencoba mengorek-ngorek hal tersebut, maka kita berani mengatakan bahwa itu adalah merupakan bentuk tindakan makar yang mengarah pada pemberontakan sebenarnya terhadap negara. Oleh karena itu, saya berharap pihak kepolisian Republik Indonesia menangkap orang-orang ini semua. Ya, cuma kita juga kasihan ya, karena sudah pada tua-tua, tetapi kemudian tidak sadar. Dan anehnya dibiarkan oleh anak-anaknya. Ini yang menjadi heran juga kita. Jangan-jangan memang satu rumpun keluarga semua sudah memiliki pikiran yang sama, ingin mengganti dasar negara kita dengan sistem khilafah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, penting untuk senantiasa kita memberikan edukasi secara terus-menerus, terutama bagi keluarga kita ya, bagi tetangga kita, betapa berbahayanya paham-paham ekstrim seperti ini yang menganggap di luar daripada sistem khilafah itu adalah merupakan sistem yang rusak katanya, dan bahkan dia mengangkat satu hadis untuk melegitimasi pernyataannya. Jadi seolah-olah bahwa sistem khilafah adalah merupakan satu solusi yang paling baik untuk umat Islam atau untuk satu negara. Padahal kita tahu sendiri dalam sejarah bagaimana sistem khilafah itu sendiri gagal ya. Sebutlah misalnya
mulai dari zaman Khalifah Abbasiyah itu kan sudah sistem khilafah di sana. Yang terakhir itu Turki Utsmani khilafah juga, dan itu tumbang kan. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, tidak ada jaminan bahwa ada satu sistem yang jauh lebih bagus. Tetapi dalam konteks Indonesia hari ini kita sudah teruji ya. Berkali-kali bangsa kita diuji dengan berbagai macam permasalahan di internal ataupun dari luar, tapi kita bisa menyelesaikan itu dan keluar dari masalah-masalah tersebut. Salah satu contoh misalnya adalah ketika terjadi gerakan tahun 66 ya, atau 65 ya, sampai 66 atau tahun 48, di mana PKI waktu itu berupaya menyerang sistem negara kita. Ya tentu pahamnya adalah komunis. Tapi apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian, ya pasti gagal kan. Lalu kemudian tahun 66 juga, kisaran 65-66, DITI yang juga bergerak ingin menghancurkan negara kita. Dan dari situ memang agenda sistem khilafah itu mereka sudah gaungkan. Tentang apa yang terjadi sampai hari ini juga gagal sahabat. Oleh karena itu kita ini sudah teruji, dan saya bisa pastikan bahwa orang-orang yang teriak sebenarnya ini adalah orang-orang yang tidak tahu persoalan, hanya dimanfaatkan saja oleh orang-orang yang memiliki kepentingan besar terhadap bangsa ini. Nah, menjadi pertanyaan kenapa kemudian mereka ikut? Ya karena itu tadi, narasi yang dibangun adalah narasi agama. Nah, siapa sih yang tidak tertarik kalau narasinya itu narasi agama, janjinya itu adalah janji surga, janjinya adalah kesejahteraan? Ya pasti orang maulah, terutama mereka yang dangkal cara berpikirnya atau yang tidak menggunakan otaknya. Dan memang rata-rata orang seperti ini dangkal pikirannya. Mereka tidak menggunakan otaknya untuk mengelola setiap informasi yang sampai kepadanya. Nah, lalu inilah yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya agenda yang memang menginginkan Indonesia hancur. Karena ajaran ini sesungguhnya adalah ajaran-ajaran yang datang dari luar ya, bukan dari bangsa kita. Kalau bangsa kita ini jelas dari berangkatnya saja menjadi negara itu memang dari awal sudah terdiri dari berbagai suku bangsa yang kemudian mengikrarkan diri menjadi satu kesatuan di bawah naungan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, itu yang membedakan kita dengan mereka-mereka yang ada di bangsa-bangsa lain di dunia ya. Dan sekalipun kita terdiri dari berbagai bangsa, berbeda agama, berbeda suku, tapi kita hidup rukun satu sama lain, dan itu teruji dan sampai hari ini seluruh ronrongan-ronrongan yang dilakukan oleh orang, baik itu secara personal ataupun secara kelembagaan, ataupun misalnya ada negara lain yang mau menjajah negara kita atau yang menjajah negara kita, semua pada akhirnya tunggal langgan dan tidak berhasil. Dan itu terbukti dalam sejarah sahabat ya. Jadi saya kira untuk orang-orang PKO ini yang mengaku dari tapal kuda, kalau kita melihat Probolinggo, lihat PT-nya, ya sekali lagi saya berharap pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini pemerintahan Pak Prabowo dengan pihak kepolisian atau Pak Kapolri yang begini harusnya ditindak, jangan dibiarkan merajalela meracuni pikiran masyarakat, karena ini sangat berbahaya ya. Berbahaya untuk keberlangsungan bangsa kita, berbahaya untuk generasi kita, karena kemudian kalau dibiarkan jangan sampai kemudian masyarakat menganggap ini adalah satu bentuk kebenaran yang pada akhirnya akan merugikan bangsa kita. Dan ketika bangsa yang rugi, otomatis negara juga ikut rugi kan. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Saya mohon maaf agak kurang fokus karena ini dalam perjalanan. Ini kita hari ini lagi ada di apa lagi namanya ini? Bojonegoro menuju Lamongan. Ada agenda yang memang sudah terjadwal dari 1 minggu yang lalu. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.